Nah, untuk peer teaching ini Bapak Ibu dikasih waktu 50 menit per mahasiswa, yaitu kemungkinan 30 menit untuk praktik mengajar, 10 menit untuk komentar dari dosen, dan 10 menit lagi untuk persiapan dan pergantian. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di sini di channel YouTube saya Jun Kivi, channel berbagi tutorial dan informasi pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pembuatan rencana evaluasi dan peer teaching PPG dalam jabatan 2022. Sebelum kita lanjut, bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru menemukan channel YouTube saya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng di sampingnya supaya mendapatkan notifikasi terbaru setiap kali saya mengupload video terbaru. Pada kegiatan pembuatan rencana evaluasi ini dilakukan dengan cara membuat rencana evaluasi sebagai dukungan pelaksanaan rencana aksi dan membuat strategi evaluasi secara rinci berdasarkan strategi implementasi yang sudah dibuat. Nah, strategi rencana evaluasi ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, yaitu jurnal refleksi, lembar observasi, penilaian dan hasil wawancara, hasil survei kepada murid, guru, kepala sekolah, dan orang tua, artefak hasil belajar siswa. Nah, di sini saya akan memberikan contoh terkait dengan strategi rencana evaluasi dari jurnal refleksi sampai dengan artefak. Nah, yang pertama kita memberikan contoh untuk jurnal refleksi. Nah, ini jurnal refleksi dan model refleksi yang saya gunakan di sini adalah 4F, yaitu facts, feeling, finding, dan fitur. Nah, untuk Bapak Ibu silakan cari jurnal refleksi di Google, di sana ada banyak, silakan Bapak Ibu sesuaikan. Nah, di sini saya menggunakan jurnal refleksi model refleksi 4F, yang mana facts itu adalah peristiwa. Nah, di sini nanti kita akan menceritakan pengalaman selama proses pembelajaran dan menceritakan hambatan atau kesulitan selama proses pembelajaran. Pada feeling atau perasaan, di sini kita akan menceritakan bagaimana perasaan kita selama pembelajaran berlangsung. Dan juga kita menceritakan hal yang membuat kita memiliki perasaan tersebut. Di bagian finding atau pembelajaran, di sini kita akan ceritakan yang Anda pelajari pada hari ini. Setelah itu, kita akan melakukan elaborasi cerita Anda dengan pembelajaran yang paling berkesan. Pada bagian fitur atau penerapan, di sini kita akan ceritakan manfaat pembelajaran dan ceritakan saran apa yang akan Anda lakukan ke depannya. Nah, sebagai contoh dari model refleksi 4F ini, saya akan memberikan contoh masing-masing model refleksi. Yang pertama, facts atau peristiwa. Nah, di sini contohnya pada minggu ini kelas 5 telah menyelesaikan PTS. Setelah saya periksa hasil ujiannya, ternyata masih banyak siswa yang nilainya di bawah KKM. Dengan melihat hal tersebut, saya mencoba untuk menjelaskan kembali materi bahasa Indonesia dengan menggunakan media PowerPoint yang dilengkapi gambar-gambar dan video pembelajaran. Pembelajaran pun berjalan efektif dan siswa saling memberikan pendapat. Di akhir pembelajaran, saya memberikan tes evaluasi kepada siswa. Setelah saya periksa jawaban siswa, ternyata semua siswa memperoleh hasil yang maksimal. Yang berikut feeling atau perasaan. Contohnya seperti ini. Dengan melihat peristiwa yang terjadi, di sini saya merasa sedih karena melihat hasil PTS siswa yang masih banyak di bawah KKM. Saya merasa belum mampu memberikan pembelajaran yang memudahkan siswa untuk memahami materi yang diberikan. Maka saya mencoba menggunakan media PowerPoint dan melihat reaksi positif dari siswa dengan adanya interaksi antara siswa satu dengan yang lainnya. Maka membuat saya merasa senang atau bangga. Karena ternyata media yang saya gunakan mampu menggali pengetahuan siswa sehingga dengan mudah memahami materi yang diberikan. Finding atau pembelajaran. Nah, contohnya seperti ini. Dengan melihat siswa yang memiliki keunikan dan karakteristik yang berbeda-beda, maka di sini saya melakukan kolaborasi dengan orang tua, menjalin komunikasi yang baik dengan siswa, serta memfasilitasi siswa dengan membuat media pembelajaran sederhana yang dapat membantu siswa memahami materi, sehingga ketika PTS dilaksanakan, siswa akan memperoleh nilai yang maksimal. Yang berikut fitur atau penerapan. Contohnya,
Hal yang bisa dilakukan jika suatu saat saya mengalami kejadian yang sama, yaitu saling berkolaborasi dengan teman sejawat untuk merancang media pembelajaran sederhana yang dapat memudahkan siswa memahami materi yang diberikan. Mencari berbagai macam kajian literatur dan yang berhubungan dengan cara merangsang siswa untuk aktif dan mampu menerima materi pembelajaran dengan mudah. Mengikuti berbagai macam pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam merancang sebuah pembelajaran menarik sehingga siswa senang dan nyaman untuk belajar. Nah, yang berikut instrumen lembar observasi. Nah, di sini ada dua format jurnal untuk instrumen lembar observasi, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Nah, di sini ada nomor, tanggal, nama siswa, catatan perilaku, butir sikap, tindak lanjut. Nah, di sini saya memberikan salah satu contoh untuk sikap spiritual. Itu tanggal sudah jelas, nama, catatan perilaku, memilih teman yang seagama saja untuk bermain. Butir sikapnya itu adalah toleransi, tindak lanjutnya dilibatkan dalam pembelajaran kelompok dengan teman yang tidak seagama. Demikian untuk yang sikap sosial juga sama, silakan sesuaikan. Yang berikut contoh instrumen survei kepada murid, guru, kepala sekolah, dan orang tua. Nah, ini hanya sebagai contoh untuk Bapak Ibu jadikan sebagai referensi. Nanti Bapak Ibu menyusunnya sesuaikan dengan perangkat pembelajaran yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Yang berikut artefak hasil belajar siswa. Nah, untuk bagian ini saya belum menemukan contohnya. Saya sudah googling di internet tetapi belum menemukan contohnya. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah menemukan contohnya silahkan berbagi. Tetapi di sini saya memberikan gambaran umumnya seperti ini. Bahwa portofolio itu merupakan kumpulan hasil kerja siswa. Maka hasil kerja siswa itu yang disebut dengan artefak. Nah, artefak-artefak itu dihasilkan dari pengalaman belajar atau proses belajar. Kemungkinan besar artefak hasil belajar siswa itu adalah hasil kerja siswa. Mungkin ada tugas-tugasnya yang diberikan dari guru kepada siswa, maka hasil kerja itu yang dinamakan artefak. Kemungkinan seperti itu. Tetapi bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki contohnya, silahkan berbagi kepada sesama mahasiswa PPG. Nah, yang terakhir di sini pada kegiatan ini adalah peer teaching 2022. Nah, pada peer teaching ini nanti Bapak Ibu akan melakukan praktik mengajar melalui link sinkronus yang ada di LMS. Nah, di sini semua mahasiswa akan diberikan kesempatan untuk melakukan praktik mengajar. Nah, bahan yang digunakan untuk melakukan praktik mengajar di sini nanti Bapak Ibu ambil dari salah satu perangkat pembelajaran yang sudah Bapak Ibu buat pada rencana aksi. Nah, di sana Bapak Ibu memilih salah satu perangkat pembelajaran atau RPP yang paling bagus untuk melakukan praktik mengajar. Nah, untuk peer teaching ini Bapak Ibu dikasih waktu 50 menit per mahasiswa. Yaitu kemungkinan 30 menit untuk praktik mengajar, 10 menit untuk komentar dari dosen, dan 10 menit lagi untuk persiapan dan pergantian. Nah, selama melakukan praktik mengajar, di sini dosen akan merekam praktik mengajar per mahasiswa. Tetapi jika ada mahasiswa yang merekam sendiri, silahkan. Nah, di sini seluruh hasil rekaman peserta akan dibagikan kepada peserta untuk di-download melalui grup WA atau Telegram LPTK masing-masing. Nah, hasil rekaman praktik mengajar yang diberikan oleh dosen di sini sebelum Bapak Ibu mengupload ke LMS, Bapak Ibu mengedit terlebih dahulu hasil rekamannya dengan mengisi cover video dan kemudian upload ke YouTube dan atau Google Drive untuk bisa Bapak Ibu unggah di LMS. Nah, terkait dengan mengedit rekaman video, nanti di sini saya menyediakan jasa pengeditan video peer teaching. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menghubungi saya di WA saya yang akan saya cantumkan di deskripsi video ini. Nanti untuk harganya terjangkau. Silahkan kita berkonsultasi lewat WA. Maka setelah Bapak Ibu mengedit hasil rekaman dan sudah terlihat menarik, Bapak Ibu
uploadnya ke YouTube atau Google Drive. Setelah itu pada hari ke-26 di sini Bapak Ibu akan mengunggah tagihan peer teaching berupa rekaman praktik pembelajaran di bagian sini. Sekian, semoga video ini bermanfaat.